cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormat kepadanya dan pengagungan kepadanya harus didahulukan daripada cinta kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait adab Islami, yaitu adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-49 yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan keimanan seorang hingga ia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65 yang artinya, maka demi Rabb-Mu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelaslah bagi kita bahwa bersikap santun terhadap pemimpin dan hakim itu adalah suatu kewajiban, bahkan akal dan logika sehat akan mengatakan hal yang sama. Pendengar yang budiman, kemudian alasan yang keempat adalah Allah Ta'ala mewajibkan kaum muslimin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal ini pun ditegaskan pula melalui sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sabda beliau, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang dari kalian tidak beriman hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga orang yang wajib untuk dicintai tentulah wajib pula mendapatkan sikap santun. Dan alasan yang kelima adalah bahwa Rasulullah SAW diberi pemberian khusus berupa keindahan fisik dan akhlak. Orang yang keadaannya seperti itu tentulah harus mendapatkan sikap sopan dan santun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebagian alasan kenapa kita harus bersikap santun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping alasan-alasan lain, pertanyaannya, bagaimana etika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Etika terhadap beliau seperti apa? Inilah yang harus diketahui seluruh kaum muslimin. Di antara etika atau adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya dan meniti jalannya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengikuti jejaknya, sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi perintah
dan larangan beliau. Adab yang selanjutnya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormat kepadanya dan pengagungan kepadanya harus didahulukan daripada cinta kepada orang lain, hormat kepada yang lain dan pengagungan kepada yang lain, siapapun orangnya. Hal ini adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang dari kalian tidak beriman hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia." Sehingga dari kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi kecintaan terhadap anak, ayah, dan lainnya akan melahirkan ketaatan yang tidak akan terpengaruh sama sekali oleh anak, ayah, atau orang-orang yang terdekat lainnya. Kemudian adab yang selanjutnya adalah mencintai siapa saja yang dicintai oleh Rasulullah SAW, memusuhi siapa saja yang dimusuhi beliau, ridha dengan apa saja yang diridhoinya, dan marah kepada apa yang beliau marah terhadapnya. Demikianlah di antara konsekuensi dari pengakuan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin orang yang mencintai beliau akan mencintai pula apa yang beliau benci, atau loyal terhadap musuh-musuh beliau, serta hal-hal lainnya yang bertentangan. Kemudian adab yang keempat adalah mengagungkan nama Rasulullah SAW, menghormatinya ketika nama disebutkan, mengucapkan salawat dan salam untuknya, dan menghormati seluruh kelebihannya. Selanjutnya, adab yang kelima adalah membenarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang persoalan dunia dan masalah-masalah gaib di kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Pendengar, adab yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, memenangkan syariatnya, menyampaikan dakwahnya, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Adab yang ketujuh adalah merendahkan suara di kuburannya dan di masjidnya bagi orang yang mendapatkan kehormatan bisa menziarahi kuburannya. Dan adab yang kedelapan adalah mencintai orang-orang salih, loyal kepada mereka karena Rasulullah SAW mencintai mereka, marah kepada orang-orang fasik dan memusuhi mereka karena kemarahan beliau terhadap mereka. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah di antara adab-adab terhadap Rasulullah SAW. Setiap muslim harus berusaha keras melaksanakan adab-adab tersebut dengan sempurna dan menjaganya dengan sempurna pula, karena kesempurnaan dirinya sangat terkait dengan pelaksanaan etika tersebut dan kebahagiaannya sangat tergantung kepadanya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia memberi bimbingan kepada kita sehingga kita dapat beretika terhadap Rasulullah SAW, menjadikan kita sebagai pengikut-pengikutnya, pembela-pembelanya, dan semoga kita diberi karunia berupa ketaatan kepadanya serta mendapatkan syafaatnya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.